Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian ayat dari surah Al-Kahfi pada malam ini. Saya ingin menyampaikan surah Al-Kahfi ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarshamsa an tasabu an kafihim dzata wa idza warabat taqluhum dzata shimali wa hum fi fanwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Masih berkisah tentang Ashabul Kahfi atau para pemuda yang menghuni gua, sehingga surah ini dinamakan surah Al-Kahfi, surah yang artinya gua. Jadi topik utamanya adalah tentang pemuda yang tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Pada ayat ini Allah menyampaikan, dan engkau melihat, padahal di sini yang dijadikan mitra bijaya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal kenyataannya Nabi Muhammad tidak pernah melihat gua. Lalu bagaimana untuk mengerti makna tersebut? Saya juga lama jadi beda. Contoh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap para pasukan gajah? Padahal kejadiannya sudah lewat dalam kok, tapi kenapa menggunakan apakah engkau tidak melihat? Di sini maknanya adalah bahwa kita harus meyakini informasi yang disampaikan oleh Allah melebihi apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat itu kadang menipu, tapi kalau informasi dari Allah itu pasti terjadi dan pasti benar adanya. Contoh, bintang itu menurut mata kecil apa besar? Kecil. Menurut Mas Romi lebih besar dari bumi apa? Lebih besar dari bumi. Maka dari itu ketika di dalam Al-Quran ada kata takwa, walaupun kita tidak menjumpainya, maknanya adalah yang memberikan informasi itu Allah, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya karena itu nyata. Kemudian, apakah engkau melihat matahari muncul condong dari gua ke arah kanan? Jadi dalam tafsirnya itu pintu gua berada di sebelah utara. Ketika matahari muncul, itu matahari condong ke arah kanan. Sementara ketika tenggelam, matahari itu menjauh ke arah kiri. Artinya di gua itu ada dua pintu, yang mana Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua yang guanya itu lapang dan terbias atau terpantul oleh matahari yang menyinari pintu gua. Jadi tidak langsung menyinari tubuh, bukan langsung menyinari tubuh, itu akan berisiko dan membuat badan atau jasadnya itu rusak. Nah, kemudian di sini diberikan penjelasan dari min ayatillah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam beberapa tafsir saya baca ada kata ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Sementara ayat itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Definisi dari ayat adalah sesuatu yang menakjubkan, syai'un ajibun fi dzatihi, sesuatu yang menakjubkan pada dirinya. 309 tahun gak makan, gak minum, tidur aja masih kokoh, fisiknya masih sehat. Nah, terus
kesimpulannya adalah orang yang mempertahankan agama, membela agama, memperjuangkan agama dan kebenaran, pasti nanti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya di situ, dzalika min ayatillah. Siapa yang memperjuangkan agama, memperjuangkan kebenaran, dengan bahasanya itu yang kalau sekarang berdarah-darah, nyawa, harta jadi taruhan, pasti nanti akan mendapatkan pertolongan yang pertolongannya itu sifatnya adalah kharikul adati, di luar kebiasaan, sesuatu yang spektakuler. Pertolongannya itu amazing, itu bahasa apa namanya Jawa Timurnya, saya nggak tahu amazing itu apa pria dan sebagainya. Jadi tadi kami ayatillah. Kalau kita lagi fokus mencari ridho Allah, yakinlah pasti pertolongan itu akan menakjubkan pada semua. Pasti akan akal itu gak mampu untuk mencernanya. Mudah-mudahan kita yang berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam, lillahi kalimatillah, meninggikan agama Allah, berjuang untuk kebenaran, mendapatkan ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah, mendapatkan pertolongan yang pertolongan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.